Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan channel PLTB atau PEP PLTB. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pengolahan lahan tanpa bakar atau pengolahan gambut. Saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawan yang telah subscribe, ya, karena memang itu untuk kelangsungan daripada channel ini, ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, ya. Baik, kemarin pada tahap pertama yaitu kita sudah mencangkul atau menumpukan spon gambut, ya. Spon gambut, saya ulangi lagi sedikit, ya. Spon gambut itu penting untuk kita jadikan menjadi mulsa dan kita jadikan untuk media tanam, ya. Nah, jadi kita ketika membuka gambut itu cukup satu kali dan kegunaannya akan bertahun-tahun untuk galangannya, ya. Galangannya cukup bisa bertahun-tahun, dan juga kita tidak perlu membeli lagi yang namanya mulsa, ya. Akan lebih irit kan, gitu. Jadi ini untuk tahap berikutnya, ya. Kemarin kita sudah mencangkul, menumpukan spon gambut dan memberi tanah, ya. Setelah beberapa hari tanahnya itu turun, ya, seperti ini. Tanahnya sudah turun, artinya tanah yang kemarin kita berikan itu sudah mengisi pori-pori daripada spon gambut, ya. Nah, kenapa harus? Nah, ini seperti ini, ya. Tanahnya sudah bagian sudah turun, ya. Turun tuh di bawah. Sudah mengisi pori-pori daripada gambut itu sendiri, ya. Ya. Jadi syarat untuk ditanami gambutnya bukan berbentuk spon seperti ini. Kalau spon seperti ini tidak akan hidup kalau kita tanami. Tapi kalau sudah terisi oleh tanah, ya, itu akan baik untuk tanaman kita, ya. Tapi itu belum selesai, ya. Berikutnya, ya, yaitu setelah tanah yang di atas itu turun, ya, mengisi pori-pori gambut, ya, pori-pori spon gambut, ya. Sekarang berikutnya adalah kita menyiapkan media tanamnya, ya, dan juga memberikan bakteri. Untuk apa, ya? Untuk mengolah, ya, mengolah daripada spon gambut yang ada di tengah, ya. Sedangkan yang di pinggir ini dia akan tetap dan dia berfungsi sebagai mulsa, ya. Dia akan tetap berfungsi sebagai mulsa, ya. Ya, nanti pada tahap berikutnya nanti tinggal dibuka saja kalau mau nanam, diberikan berikan kompos dan bisa langsung kita tanam, ya. Langsung bisa tanam. Dan ini sekarang kita coba, ya, kita coba pada proses berikutnya. Proses berikutnya adalah di sini. Setelah begini kita berikan dulu MBU, ya. MBU itu isolat bakteri, ya. Untuk apa? Untuk ngurai tanah yang telah masuk dan juga spon gambut yang ada di sekitaran tanah, ya, untuk dijadikan media tanam, ya. Baik, sekarang kita coba, ya, kita lihat, kita berikan ininya. Ini Evan MBU-nya, tapi ini belum dibolong. Ini Evan MBU, ya. MBU. Nah, kemudian ini akan diberikan ke tanah, ya. Berikan ke tanah tadi, berikan ke tanah, ya. Dikocor, kocor aja. Ingat, ya, pengocorannya itu dilakukan di pagi hari ataupun sore hari, ya. Karena kalau ini hanya untuk pembuatan tutorial saja, ya, jadi kita mengocor di siang hari sebenarnya tidak bagus, ya. Cuman ini hanya untuk tutorial, ya. Nah, setelah diberi Evan Ibio, ya, bakteri untuk Evan Ibio sendiri akan mengurai daripada tanah yang ada di tanah dan unsur hara spon gambut yang ada di lahan. Kemudian tahap berikutnya adalah pemberian kompos, ya. Ya, diberi kompos, ya, ditutup sama kompos, ya. Ini tutup sama kompos, ya.
setelah ditutup oleh kompos ini juga mengandung bakteri juga, ya, mengandung bakteri juga, ya, dimana nanti ini, ya, untuk media hidup daripada tanaman-tanaman kita, ya, ini, ya. Oke, kita setelah ini untuk tahap berikutnya yaitu ditutup dengan tanah, ya, tutup lagi dengan tanah. Dan ini tanahnya kalau bisa agak tebal. Artinya, ya, ketika kita menanam, ya, nanti dia akan sudah menanam di atas tanah, bukan di atas spon gambut lagi, ya. Ini, nah, ini agak tebal, ya. Kita lihat. Ya, setelah itu kita cacah ininya, tanahnya kita cacah, ya, dicacah, Pak. Oke. Nah, dicacah, ya, supaya tidak besar-besar, posisinya supaya tidak besar-besar. Nah, nanti ketika akan ditanam, ya, ini kan dibiarkan dulu sampai 1 minggu, ya. Ketika akan ditanam, baru nanti kita buka, ya. Kalau mau ditambah lagi kompos boleh, tidak pun tidak apa-apa, karena di bawahnya sudah ada komposnya, ya. Ini sudah siap pakai, siap tanam. Cuman, ya, tidak boleh setelah penimbusan langsung kita tanam, karena tanah yang kita aplikasikan ini kan tanah baru, ya, tanah yang belum pernah kita tanami, ya. Situasinya dia masih asam, ya. Kemudian unsur hara makro maupun mikronya pun belum terdegradasi, ya. Jadi kita diamkan dulu, ya, agar F1 MBO itu bekerja, ya. Dia menormalkan pH, ya. Kemudian posisinya juga sudah rapat, tidak terlalu berongga. Nah, kalau di lahan seperti ini rongganya akan banyak, makanya kita membutuhkan pemadatan yang kemarin sudah kita lakukan, ya. Sekarang kita tibus lagi, ya, kemudian baru kita bisa tanam. Itu pun kita menunggu 1 minggu. Jangan takut, dalam 1 minggu itu jangan takut rumput tumbuh, ya. Rumput tidak akan tumbuh, ya, tidak akan tumbuh di sini, karena memang sudah kita balik. Nah, mungkin untuk tahap kedua ini, ya, untuk tahap kedua ini kita sambil menunggu tahap berikutnya biar telah berproses, nanti kita tahap ketiga yaitu penanaman, ya. Bagaimana kita menyiapkan media tanam, ya, baru kita menanam, ya. Untuk itu saya cukupkan sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi nanti di sesi yang ketiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.